Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya semuanya sehat dan sedang bahagia ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya nih kita ice breaking dulu. Apa ya kira-kira ice breaking yang cocok? Gimana kalau kita tepuk fokus? Gimana nih? Anak-anak semua tahu kan? Masih ingat kan tepuk fokus kayak gimana? Masih? Oke. Jadi kita mulai. Ketua kelasnya boleh dibantu? Atau ibu aja? Ibu aja yang bantu. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus, mantap semuanya, semangat ya hari ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doanya dulu. Oke. Oke, terima kasih ya udah pimpin doanya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya, absen. Nanti yang Ibu panggil namanya angkat tangan aja. Oke. Anissa, Amel, Caca, oke, Iren, masuk ya. Neo, Shiva. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Jadi, untuk materi kita hari ini Ibu ngajar di kelas 5. Oke. Jadi, boleh dibuka ya buku paketnya. Materi kita hari ini ada di bab 3. Mengasah minat dan bakat. Kalau minggu kemarin kita udah belajar yang D, imbuhan kan dan lah dalam teks prosedur. Jadi hari ini kita lanjutkan ke bagian E, ciri informasi dan cara membuat teks prosedur. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak teks prosedur itu apa? Belum ada yang tahu. Oke. Jadi, maaf ya. Pertama-tama Ibu kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajarannya ada yang pertama, memahami pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur teks prosedur. Oke. Lalu yang kedua ada membuat karya. Siswa atau kalian semua ini akan Ibu tugaskan membuat karya sederhana berdasarkan teks prosedur yang Ibu sediakan. Oke. Nah, lanjut. Tadi nggak ada yang tahu ya teks prosedur itu apa pengertiannya. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisikan langkah-langkah. Tahu langkah-langkah kan? Oke. Langkah-langkah atau tahapan untuk membuat atau melakukan sesuatu yang dijelaskan secara rinci, singkat, dan jelas. Oke, sampai di sini paham? Atau ada yang kayak, oh Bu, kayaknya saya pernah lihat deh Bu, teks prosedur gitu. Mungkin ada yang pernah lihat nih. Lalu, selain pengertiannya, teks prosedur ini juga punya tujuan. Ada yang tahu nggak? Apa tujuan teks prosedur? Ayo dibaca bukunya. Ada loh di buku paket kalian itu. Apa? Oke, boleh Iren silahkan dijawab. Iya, benar sekali. Teks prosedur itu bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi para pembacanya agar lebih mudah melakukan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu yang mungkin kalian atau para pembacanya itu aduh kayaknya ini susah deh kayak gitu. Kayak contohnya buat layang-layang. Pasti kalian aduh saya nggak tahu Bu bahan-bahannya apa kayak gitu. Terus nanti dibikinkan nih teksnya atau dibikinkan
tulisan-tulisan yang bikin kalian tuh terbantu gitu untuk membuat layang-layang tersebut. Oke. Lalu selanjutnya setelah pengertian dan tujuan, apalagi? Apalagi yang menjadi bagian dari teks prosedur? Oke, satu aja nggak apa-apa. Gak ada yang mau bantu jawab. Yang pertama, ciri-ciri teks prosedur yang pertama. Oke. Menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ada yang tahu nggak kalimat perintah itu kayak gimana? Oke, bagus. Di dalam teks prosedur yang nanti akan dibahas lagi di dalam strukturnya ya. Kalimat perintah itu ada di bagian di dalam teks prosedur itu dia ada di bagian isi teks yang biasanya berisi kalau misalnya nih disuruh masak mie gitu ya. Jadi nanti ada kalimat perintah seperti ini. Rebuslah mie selama 3 menit. Nah, di kalimat itu, di kalimat rebuslah mie selama 3 menit. Di mana letak kalimat perintahnya? Atau kata perintahnya tuh yang mana? Pinter sekali. Rebuslah. Rebuslah itu kata perintah ya anak-anak. Rebuslah yang berakhiran seperti di materi sebelumnya, yaitu imbuhankan dan lah dalam teks prosedur. Lah itu berarti bisa merujuk ke kalimat atau kata perintah. Oke. Lalu yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Panduan-panduan itu misalnya sering kali kita temukan. Kalian di sini pasti udah sering sekali makan mie instan ya. Nah, di bungkus mie instan pasti kalian pernah melihat ada bagian di belakangnya itu ada tata cara merebus mie-nya. Nah, itu termasuk teks prosedur sederhana ya. Jadi di dalam ada yang pertama disuruh didihkan air, yang kedua ada disuruh rebus mie, terus yang ketiga ada disuruh tuangkan bumbu ke piring. Nah, itu termasuk tahapan atau panduan yang harus dilakukan. Nah, baik ya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aktif. Ada yang tahu nggak kata kerja aktif itu apa aja? Kalau dari contoh yang ada di buku, kata kerja aktif itu yang pertama. Ada yang tahu nggak? Masukan itu termasuk kata kerja aktif. Oke, lanjut. Ada yang tahu lagi? Tambahkan. Iya, tambahkan itu kata kerja aktif. Ada lagi yang tahu? Banyak loh ini. Di contoh yang ada di buku ini banyak sekali. Iya, secukupnya. Secukupnya itu juga kata kerja aktif. Tambahkan, rebus, masukkan, tuanglah, itu juga termasuk kata kerja aktif dan ditambah imbuhanlah di akhir itu menjadi kalimat perintah. Oke, lalu selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Misalnya seperti ini, kalau dia yang paling pertama tahapannya, misalnya pertama masukkan air ke dalam panci sebanyak 30 ml. Nah, konjungsinya itu adalah kata pertama ya. Nah, lalu karena akan menghubungkan urutan.
kata hubung untuk menunjukkan urutan. Itu tadi dia pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Lalu, ciri-ciri teks prosedur yang terakhir adalah, coba tolong dibacakan, Neo, tolong dibacakan ya. Yang terakhir itu ciri-cirinya apa? Iya, menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan waktu dan tempat. Misalnya, setelah itu masukkan ke dalam tempat yang bersih. Nah, itu kata keterangan yang menyatakan waktu dan tempatnya ada nggak di dalam satu kalimat itu? Ada, coba. Apa? Cuman kata kerja aja. Kata kerja. Oh, sorry. Kata keterangan tempat aja. Masukkan ke wadah yang bersih. Wadah yang bersih itu tempat. Oke. Lalu keterangan waktunya nggak ada. Keterangan waktunya ada ya di awal kalimat. Setelah itu masukkan ke dalam wadah yang bersih. Setelah itu kata setelah itu ya, itu termasuk kata keterangan yang menunjukkan waktu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang teks prosedur. Sorry, tentang ciri-ciri teks prosedur. Ada nggak yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang belum paham penjelasan Ibu sampai di sini? Sudah paham semua. Berarti kalau misalnya nanti Ibu tanya, berarti udah bisa jawab. Bisa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks prosedur. Buka ke halaman sebaliknya ya, halaman 50. Dibuka. Oke, sudah dibuka semuanya. Selanjutnya, kalau misalnya sudah paham semua ya, sudah paham semua tentang pengertian, tentang tujuan, tentang ciri-ciri teks prosedur, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang keempat yaitu struktur teks prosedur. Ibu minta tolong bacakan, Syifa ya, tolong dibacakan judul teks. Iya. Struktur teks prosedurnya dibacakan dari awal sampai yang terakhir boleh. Oke, terima kasih ya Syifa. Yang pertama, judul. Judul di dalam teks prosedur itu harus sesuai dengan isi yang ada di teks prosedur. Misalnya, kamu membuat teks prosedur tentang cara membuat jus misalnya. Nggak mungkin kan kamu kasih judulnya cara membuat pancake gitu. Nggak mungkin kan. Pasti judulnya cara membuat jus. Itu. Jadi judul dan isi teks di dalam teks prosedur yang kalian buat itu harus sesuai dan sejalan. Oke. Lalu yang kedua. Yang kedua ada apa tadi Adit? Tolong dibaca. Oke. Yang kedua ada tujuan. Tujuan lagi nih. Tadi kan tujuan pembuatan teks prosedur nih. Kalau sekarang tujuan juga, tapi tujuan yang ada di dalam teks prosedur waktu kita membuatnya. Contohnya itu dia ada di halaman 49 ya. Tujuan teks prosedur sama seperti yang awal, yaitu menjelaskan tujuan dari kegiatan atau proses yang akan dilakukan. Oke. Seperti misalnya tadi ya, cara membuat jus tadi. Tujuannya pasti ingin memudahkan orang-orang agar lebih mudah cara membuat jus, lebih mudah menemukan bahan-bahannya, lebih mudah menemukan alat-alatnya. Jadi diberikan cara semudah mungkin. Oke. Lalu yang ketiga ada bahan dan alat.
Bahan dan alat itu daftar bahan atau alat yang dibutuhkan ketika membuat jus tadi. Apa aja bahan yang diperlukan atau alat yang diperlukan untuk membuat jus? Ayo, di sini ada yang sering nggak bikin jus gitu di rumah? Oke, yang pertama buah. Kalau misalnya pengen bikin jus buah, ya kita pasti perlu buah. Lalu kalau perlu air, pasti diberikan air. Takarannya berapa mili, seperti itu. Nah, kalau mau bikin jus pasti kita perlu apa? Buat menghancurkan buah-buahnya, buat mencampurkan mereka bahan-bahannya jadi satu tuh kita perlu apa? Iya, perlu blender ya. Kita perlu blender untuk menghaluskan buah-buah tersebut agar menjadi jus yang bisa diminum. Oke. Lalu yang keempat, langkah-langkah atau urutan kegiatan yang harus dilakukan. Yang ini penting ya. Yang ini penting ada di teks prosedur agar lebih mudah melakukan kegiatan tersebut. Nah, kita ambil contoh yang sama, yaitu cara membuat jus tadi. Nah, kita perlukan yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, masukkan 2 buah apel gitu. 2 buah apel, masukkan segelas es batu, masukkan 10 ml air. Itu adalah tata caranya atau langkah-langkah atau urutan ya yang ada di dalam teks prosedur. Itu termasuk struktur teks prosedur. Jadi lalu yang terakhir ini penutup. Penutup ini opsional ya. Jadi penutup ini berisi penjelasan tambahan atau kesimpulan teks prosedur. Misalnya nih, kalau udah selesai membuat jus tadi, kalian jabarkan seperti ini. Jus buah ini sangat-sangat enak, bisa dan mudah dibuat di rumah gitu, di mana saja mudah dibuat gitu misalnya kan. Lalu cita rasanya juga enak, lalu menyehatkan. Nah, seperti itu. Tapi ini opsional, boleh dipakai, boleh juga tidak ya. Jadi, ketika kalian membuat teks prosedur, kalian harus mematuhi 5 struktur ini atau mungkin 4 karena penutup tadi opsional, boleh ada, boleh tidak gitu ya. Jadi, kalian harus mengikuti sesuai strukturnya tadi. Kalau kalian tidak mengikuti struktur teks prosedur tersebut, berarti kalian belum sesuatu yang kalian buat itu belum termasuk teks prosedur. Bisa saja kalian hanya memberitahukan. Misalnya kalian cuma kasih tahu langkah-langkahnya, berarti itu kalian cuma kasih tahu aja. Berarti itu bukan teks prosedur karena dia nggak ada judul, karena dia nggak ada bahan dan alat, karena dia nggak ada tujuannya, seperti itu. Oke. Lalu dari struktur teks prosedur yang tadi sudah Ibu jelaskan dan sudah teman kalian bacakan, ada nggak yang mau bertanya soal struktur teks prosedur atau ada yang belum paham? Boleh ditanya dulu sebelum nanti Ibu kasih tugas lalu tidak tahu, tidak mengerti. Iya, mau tanya apa? Cara menulis tujuan di teks prosedur. Oke, boleh. Cara menulis struktur. Cara menulis tujuan di dalam teks prosedur. Ya, contohnya seperti yang ada di buku kalian ini. Judulnya membuat pizza mie. Oke, itu sudah diberi panah judul teks. Nah, tujuan ini sama juga dengan pembuka teks yang dapat berisi tujuan kegiatan. Gitu ya. Dan alat dan bahan. Oke. Seperti ini. Mie dapat kita kreasikan menjadi berbagai jenis masakan. Salah satunya pizza mie. Cara membuat pizza mie sangat mudah. Ya.
sangat mudah sehingga dapat dilakukan dengan cara-cara seperti ini. Seperti itu. Sampai sini sudah jelas? Atau mau ditanyakan lagi? Oke, sudah jelas ya. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Sudah, satu orang aja yang tanya. Oke, berarti kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, ke bagian terakhir dari teks prosedur di materi ini ya, yang terakhir. Jenis-jenis teks prosedur. Ada yang tahu jenis-jenis teks prosedur itu ada apa? Ada berapa? Teks prosedur ini bukan cuma teks prosedur gitu. Bukan cuma itu ya. Dia itu ada dibagi teks prosedur jenis-jenisnya. Jadi kita juga di materi ini jenis-jenis teks prosedur itu yang terakhir. Jadi materi ini yang akan kita bahas yang terakhir buat di bab ini. Oke, sebelum minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya. Ya. Jadi nggak ada yang tahu nih jenis-jenis teks prosedur itu apa. Oke, Ibu jelaskan ya. Ini didengarkan baik-baik. Oke. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Ya, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini berisi tentang beberapa langkah aja ya, dan prosesnya tidak terlalu susah untuk diikuti, tidak terlalu susah untuk dipraktekkan. Seperti misalnya kalian cara menghidupkan laptop gitu. Kalian kan nanti kalau udah kelas 6, ini kalian kan ujiannya pakai komputer ya, komputer atau laptop gitu ya. Nah, ini cara yang mudah itu cara teks prosedur sederhana itu termasuk ke cara menghidupkan laptop misalnya. Judulnya itu cara menghidupkan laptop ya. Lalu tujuannya agar laptop bisa digunakan. Oke. Sampai di sini paham ya. Lalu alat dan bahannya pasti laptop. Alat dan bahannya pasti laptop aja dong. Ya, laptop aja atau mungkin boleh charger laptopnya. Oke. Setelah itu langkah-langkahnya. Yang pertama, misalnya nih, laptop kalian nih lowbat gitu. Jadi pasti kalian butuh chargernya. Jadi alat dan bahan tadi kita tulis charger laptop dan laptopnya. Oke, sampai di sini paham? Nah, setelah ditulis charger laptop dan laptopnya di alat dan bahan, lanjut ke bagian langkah-langkahnya. Ya, di bagian langkah-langkahnya yang pertama, sambungkan charger laptop dengan stop kontak. Oke. Ya. Yang kedua, masukkan bagian yang digunakan untuk mencarger laptop ke dalam disambungkan ke laptopnya. Lalu di laptop itu pasti ada tombol buat hidupinnya. Pasti di sini ada yang suka main game dari laptop. Banyak ya, hampir semua anak laki-laki suka mainnya. Oke, jadi setelah disambungkan chargernya ke laptop, lalu hidupkan tombol button kalau di laptop ya, tombol on mungkin tulisannya ya. Nah, setelah dihidupkan dia akan menyala laptopnya. Nah, itu sederhana sekali gitu. Tanpa teks prosedur pun mungkin bisa dilakukan ya. Oke, lalu yang kedua, teks prosedur kompleks ya. Teks prosedur kompleks ini yang berisi banyak sekali langkahnya atau tahapan yang bersifat rumit. Jadi teks prosedur kompleks ini cenderung rumit
dan langkahnya sangat-sangat banyak yang harus dilakukan. Seperti cara memasak rendang. Memasak rendang itu butuh waktu 8 sampai 5 jam dan harus senantiasa diaduk dan itu sangat-sangat lama. Ya, untuk teks prosedur membuat rendang tadi, kalian bisa cari di internet aja. Karena kalau ibu jelaskan itu terlalu panjang, karena ini masih ada satu lagi jenis teks prosedur yang belum ibu jelaskan dan jam pembelajaran kita ini sisa 20 menit ya. Jadi ibu langsung lanjut teks prosedur, jenis teks prosedur yang terakhir yaitu teks prosedur protokol. Ya, ini adalah teks prosedur yang digunakan secara bergantian. Jadi tidak terpaku pada urutan yang tetap. Misalnya cara memasak mie instan. Terserah kalian, kalian mau rebus mie-nya dulu atau kalian tuang dulu bumbunya ke dalam piring. Karena di dalam bungkus mie instannya itu tulisannya kan kalian disuruh rebus dulu mie-nya baru kalian tuang bumbunya nih. Nah, itu terserah kalian. Kalau in real life ya, di kehidupan kalian itu kalian gunainnya kalian belum rebus minyak tapi bumbunya udah kalian masukin ke piring gitu, udah kalian buka bungkusnya dan kalian masuk ke piring, itu tuh tidak menjadi pengaruh gitu, rasa mie instannya tetap enak gitu kan. Oke, jadi sampai di sini ada yang mau ditanya? Yakin nggak ada? Oke, jadi sampai di sini aja ya pembelajaran kita hari ini. Jadi masih semangat pasti ya buat memasuki pelajaran selanjutnya nih. Pelajaran apa habis ini? Matematika. Oke, matematika ya. Jadi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat ya semuanya ya. Oke, jadi setelah Ibu menjelaskan semua materi teks prosedur mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan jenis-jenis teks prosedur, apa pelajaran yang kalian dapat gitu dari pengajaran Ibu hari ini? Ada yang bisa? Ada yang kalau misalnya kalian nggak ada yang jawab, berarti kalian nggak ada yang perhatiin Ibu ngejelasin dari tadi. Jadi Ibu tanya, kalian ada yang bisa nggak, ada yang nyangkut nggak di otaknya gitu? Oke, silahkan Iren. Oke, bagus. Masa cuma Iren aja yang memperhatikan Ibu ngajar hari ini? Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil, jadi kata Iren tadi, dia jadi lebih paham mengenai teks prosedur. Dia juga baru tahu nih ternyata jenis-jenis teks prosedur itu ada banyak gitu ya. Ada banyak, ada 3 gitu strukturnya. Jadi dia jadi tahu nih harus bikin teks prosedur tuh kayak gimana pedomannya gitu. Nah, itu bagus ya Iren ya. Oke, jadi buat PR ya, tugas di rumah, karena minggu depan setelah Ibu lihat jadwal kalender akademik itu kalian ada libur Idul Adha ya. Jadi Ibu kasih tugas di rumah ya, dicatat sekarang. Itu Ibu kasih tugas untuk membuat teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks, masing-masing 1 buah. Ya, jadi teks prosedur sederhananya 1 dan teks prosedur kompleksnya 1. Jadi 2 jenis teks prosedur. Ya, dikerjakan karena minggu depan itu libur ya. Jadi Ibu kasih tugas ini dan akan dikumpulkan minggu depannya lagi pas kita udah masuk pembelajaran ya. Oke, Ibu tutup dulu ya pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5B ya. Di kelas 5B Ibu tutup dulu.
Jadi, sampai ketemu minggu depan dan selamat merayakan Idul Adha bagi yang merayakan ya. Semoga kita bisa ketemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Oke, untuk ditutup ketua kelasnya boleh pimpin doa dulu ya. Oke, Ibu tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.